Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa karimina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali tentang sifat-sifat daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa dengan keberhasilan. Inna lil muttaqina mafaza. Kemudian Allah juga menjanjikan dengan surga. Hada ma tu'aduna likulli awwabin hafiz, yang pada ayat sebelumnya dijelaskan tentang orang bertakwa dengan mendapatkan janji Allah berupa surga. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada sifat yang terdapat pada surat Qaf ayat ke-32. Sebetulnya ini potongan terakhir dari ayat tersebut, yang sebelumnya sudah kita bahas tentang sifat orang muttaqin itu adalah awwab, orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa henti. Dan pada poin terakhirnya ada kalimat hafiz. Saya baca dalam beberapa tafsir, pengertian hafiz ini beragam, tapi arahannya sama. Maka saya akan ambil salah satu dari tafsir Al-Wasit di Tontowi. Beliau ini adalah salah satu ulama Al-Azhar yang menyusun tafsir namanya Al-Wasit. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hafiz itu adalah hafiz lihududi, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa awamirih, juga mereka adalah orang-orang yang menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa nawahihi, begitu juga mereka adalah orang-orang yang mencegah, menjauhkan diri, tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana semua itu, baik batasan, baik perintah maupun larangan, tidak melampaui batas, bihaitsu la yatazawazuha. Kenapa ada kalimat ini?
Karena ada di antara umat Islam ini ketika melaksanakan perintah Allah melampaui batas. Jadi kadang-kadang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kerjakan. Bahkan kemudian tidak sedikit yang mengatakan ini perbuatan Rasulullah, ini perintah Rasulullah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah, padahal Rasulullah tidak melakukannya. Makanya ada kalimat la yatazawajuha, tidak melampauinya. Makanya kalau misalkan ada orang-orang yang melakukan satu amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah, tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka amalan tersebut tertolak. Karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala itu jelas. Perintah Rasulullah itu jelas. Teladan Rasulullah itu jelas. Maka jangan sampai melampaui batas dalam perintah-perintah Allah. Begitu juga dengan yang dilarang-larang oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan Allah itu jelas. Batasan-batasannya jelas. Jangan sampai kita melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan wal iyadzubillah, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah lalu diharamkan, maka ini sudah melakukan perbuatan yang melampaui batas. Dan ini pernah disebutkan di dalam Al-Quran, satu teguran kepada Nabi kita. Nabi kita juga manusia, ada kesalahannya, ada kekhilafannya. Jadi jangan dianggap kemudian Nabi kita nggak pernah melakukan kesalahan. Pernah. Cuma kesalahan yang beliau lakukan langsung ditegur oleh Allah dan langsung beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Tahrim contohnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sehingga turun surat Tahrim. Karena apa? Karena Rasulullah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabi." Wahai nabi. Ini sebutan kepada Rasulullah. "Lima tuharrimu ma ahallallahu laka." Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan bagimu? Ini pertanyaan Allah kepada Rasulullah. Kenapa kamu mengharamkan, wahai Muhammad, sesuatu yang telah aku halalkan bagi dirimu? Ternyata asbabun nuzul daripada ayat ini adalah Rasulullah SAW itu punya kebiasaan. Kebiasaannya baik, bukan jelek, baik. Dan ini salah satu di antara aturan-aturan ketika seseorang memiliki istri lebih daripada satu. Yang kalau dalam istilah yang terkenal dengan istilah poligami. Rasulullah ini adalah pelaku poligami. Istrinya bukan hanya 1, 2, 3, 4, bahkan lebih. Karena memang itu adalah syariat yang Allah izinkan bagi Rasulullah, tetapi tidak diizinkan kepada umatnya. Maka umatnya dibatasi maksimal adalah 4. Dalam aturan poligami ini, seorang laki-laki kalau bermalam harus sesuai dengan jadwal yang ada. Jadi kalau punya istri 2 misalkan, malam ini diisi pertama, malam besok diisi kedua, malam lusanya diisi pertama, bergantian kayak begitu. Tetapi kalau mendatangi, mengunjungi setiap hari, mendatangi seluruh istrinya setiap hari, boleh.
Dan itu dilakukan Rasulullah. Rasulullah pernah mendatangi seorang istrinya, lalu kemudian diberikan minuman, yang mana minuman ini sangat dicintai oleh Rasulullah, sangat disukai oleh Rasulullah. Disebutkan adalah madu. Nggak tahu bagaimana madu itu diolah oleh istrinya sehingga Rasulullah sangat suka. Ternyata ada istri Rasulullah yang tidak suka dengan apa yang Rasul lakukan ini dan yang dilakukan istri tersebut. Lalu kemudian bikinlah makar, bikin rencana. Yang rencana tersebut adalah targetnya Rasulullah tidak akan datang kepada istri tersebut lagi, tidak akan minum minuman yang disediakan istrinya tersebut. Siapakah mereka? Ini adalah anak Abu Bakar dan anak Umar bin Khattab, yaitu ibunda Aisyah dan ibunda Hafsah. Mereka bikin sepakatan, sehingga ketika Rasulullah datang dan mereka mengucapkan kalimat yang maknanya sama, mungkin lafadznya berbeda agar tidak timbul kecurigaan, bisa jadi kayak begitu. Maknanya sama, mungkin lafadznya berbeda. Yang intinya adalah mereka mengatakan bahwa mulut Rasulullah baunya nggak enak. Yang kemudian kesimpulannya itu disebabkan minuman yang disediakan istri lainnya. Nah, Rasul